Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanin fid din, azakumullah, di malam yang berbahagia ini di tanggal 21 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah bertepatan 16 Juli 2025 Masehi. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan matan al-aqidah at-tahawiyah. Alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang ke-51 dan pembahasan kita masih di poin yang ke-200 karena ini berkenan dengan Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah dua sosok yang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Bakrin, kemudian Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Faruq, itu alhamdulillah telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan ini insyaallah di malam ini kita kembali kepada sosok yang mulia yang berikutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Abdillah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kita kenal gelarnya dijuluki dengan Dzun Nurain yang memiliki dua cahaya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang beliau, mari sama-sama kita dengarkan dulu poin yang ke-200 di matan Aqidah Tahawiyah. Tayyib, tafadhal. Bismillah. ومن رحمه الله تعالى قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. Kami menetapkan kekhalifahan setelah Rasulullah SAW. Pertama, untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengutamakan dan mendahulukannya dari semua umat ini. Kemudian untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian untuk Utsman radhiyallahu anhu, kemudian untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka adalah khulafa ar-rasyidin, para pengajar Rasulullah yang bijaksana dan para pemimpin yang mendapat petunjuk. Baik, barakallahu fiik. Jadi yang poin ke-200 ini insyaallah kita bahas
4 kali pertemuan, karena di situ ada 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mengenai Abu Bakar dan Umar, alhamdulillah kita telah pelajari. Sekarang insyaallah kita sedikit menyinggung, berkenalan dengan sosok yang mulia, khalifah yang Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita mulai kisahnya bahwasanya setelah ditikamnya Abu Bakar Umar bin Khattab ketika mau mengimani salat subuh, maka kita ringkas karena alhamdulillah telah kita singgung di pertemuan yang terakhir. Maka Umar memerintahkan agar ada musyawarah Dewan Syuro untuk menggantikan beliau, karena kita ketahui tusukannya yang begitu parah dan itu tidak mungkin bisa diselamatkan dalam keadaan kondisi medis ketika itu, tabib ketika itu. Bukan seperti zaman kita sekarang mungkin masih bisa, kan, tetapi itu benar-benar banyak tikaman. Namun ada beberapa peristiwa ketika menjelang ajalnya seorang Al-Faruq Umar bin Khattab masih tetap berdakwah. Pertama tentang salat, kita mengetahui ketika itu yang mengimami adalah Abdurrahman bin Auf dengan salat yang ringkas. Kemudian ketika beliau terbaring terbujur karena setelah mendapatkan tikaman, melihat ada seorang pemuda yang ketika itu dia isbal. Lalu Umar masih tetap menasihati, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, irfa' saubak, angkatlah pakaian, fa inna anka li saubik wa atqa li rabbik, ya Abdullah bin Umar. Jadi masih dinasihati. Dan ketika dikumpulkan orang-orang yang akan dicalonkan pengganti beliau, ada 6 orang sahabat yang diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini semuanya adalah sahabat yang dijamin, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang mengusulkan ketika itu Abdullah bin Umar juga masuk dalam 6 orang yang akan dicalonkan tersebut. Akan tetapi Umar tidak menyetujuinya. Kata Umar, cukuplah dia nanti di akhirat dengan kondisi seperti ini. Maksudnya yang mengemban amanah umat. Berbeda dengan kita kondisi di zaman sekarang, kalau bisa yang menggantikan kita adalah anak kita kalau bisa keluarga kita, anak kita semuanya bisa menduduki jabatan atau menggantikan kedudukan kita. Apapun caranya. Tetapi Umar tidak menyetujui ketika nama Abdullah bin Umar itu masuk dalam semacam calon yang akan menggantikannya. Umar tidak ridho. Cukup Umar saja yang akan mengalami hisab karena pertanggungjawabannya. Dan kita mengetahui masih banyak kisah-kisah tentang Umar, bagaimana dia di siang harinya mengemban amanah sebagai pemimpin, mengurus rakyatnya, dan di malam hari tetap berjaga, memperhatikan keadaan umatnya. Dan itu masyhur. Ada seorang yang kelaparan, yang memiliki anak yatim, sehingga tidak ada yang dimakan, sehingga untuk mengelabui anaknya
Masa yang di pura-pura memasak, yang di dalamnya ada hanya batu yang dimasak, nggak ada tepung yang akan dimakan dan seterusnya. Dan ketika itu Umar, kalau zaman sekarang patroli, jadi Umar berkeliling, didengarlah gumaman wanita tersebut memburuk-burukkan Umar. Dan ketika Umar mendengar tersebut, Umar langsung pergi mengambil beberapa karung atau satu karung berbolak-balik bahan makanan, mengantarkan ke rumah yang anaknya menangis kelaparan, menahan lapar. Tapi Umar tidak mengatakan bahwa dia Umar, tidak. Umar menebus kesalahannya dan Umarlah yang langsung memanggul. Ini bagaimana seorang pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Dan ini masyhur kisahnya yang kita ketahui. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat bertanggung jawab, dan dia tidak lupa dengan ibadah terhadap Rabb-nya. Meskipun dalam kesibukan, dia masih giat, semangat untuk dirinya, bekal dirinya untuk pribadinya, selain mengurus umat, selain mengurus umat. Banyak kisah-kisah yang terlewati, hanya satu kali pertemuan ini. Sebenarnya masih banyak tinta-tinta emas para ahli sejarah yang mengkisahkan tokoh-tokoh yang mulia ini. Syiar Alamin Nubala, itu Imam Az-Zahabi menuliskan biografi mereka. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan banyak sekali kitab-kitab tarikh sejarah yang menggambarkan kehidupan gemilang mereka para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sosok Umar bin Khattab. Di Musnad Imam Ahmad ada kisah yang menarik. Ini pelajaran bagi kaum muslimah. Kita ceritakan nanti insyaallah sehabis kajian kepada istri tercinta. Kita mengetahui Nabi SAW wafat dimakamkan di mana beliau wafat, yaitu di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, dikuburkan di sampingnya pemakamannya. Kemudian ketika Umar meninggal, beliau memerintahkan putranya Abdullah bin Umar untuk meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar dimakamkan di samping dua sahabatnya yang telah mendahului. Dan ketika Umar dikuburkan di situ, jadi kisah yang Imam Ahmad menuliskan di dalam musnadnya, ketika Nabi SAW dikubur, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha belum memakai hijab. Jadi ruangannya hanya dua, rumah sangat sederhana. Ini ruangannya, ini kamarnya. Jadi cuma dua tuh. Kalau kita kan ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada ruang ini, ada ruang nonton, ada ruang keluarga dan seterusnya. Ini cuma dua, dan itu kecil. Dan kita mengetahui ketika Nabi SAW tidur, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur, Nabi sholat malam melipat kakinya. Jadi melipat kakinya agar Nabi SAW bisa sujud. Begitu keadaan rumah yang sangat sederhana sekali, yang tidak bisa digambarkan. Mungkin ada replika kalau ada kita kunjungan museum-museum, tetapi yang aslinya tentunya lebih sangat sederhana sekali. Kemudian ketika Abu Bakar dimakamkan di sebelahnya, itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha belum menghijab. Tetapi ketika Umar dikuburkan di samping berikutnya, ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memasang hijab. Bayangkan, menjaga itu, padahal itu jenazah yang dikubur, tetapi tetap dipasang hijab. Karena ketika Nabi SAW itu suaminya, ketika Abu Bakar dikubur itu ayahnya, dan ketika Umar ini bukan mahram. Lalu di dekat kubur itu dipasangnya hijab dinding. Begitulah bagaimana kesucian, kehormatan Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha, yang Allah jamin kesuciannya ketika hadis ifki turun sekitar 11 ayat di dalam surah An-Nur menjelaskan kesucian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Umar dimakamkan di sebelahnya, dipasanglah hijab di
di depan pemakaman tersebut. Jadi begitulah kesucian, bagaimana menjaga kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini sedikit kita kita pelajari yang tentang Umar sebelum kita masuk mengenai Utsman bin Affan. Tentunya untuk memasuki kisah tentang Utsman bin Affan tidak lepas tadi yang kita sebutkan, ada 6 orang tadi yang akan menggantikan Umar, yang muncul nama bakal calon yang menggantikan khalifah berikutnya. Itu yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Talhah bin Ubaidillah, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Abdurrahman bin Auf, dan yang keenam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan sahabat Muhajirin dan Ansar, akhirnya diambillah kesepakatan pengganti dari Umar bin Khattab. Jadi musyawarah mufakat itu adalah Utsman bin Affan. Mereka semuanya setuju. Orang-orang Muhajirin dan Ansar itu setuju. Sedikit tambahan ilmu bagi kita, karena kita di negeri kita ini, Republik Indonesia, negara dengan sistem demokrasi yang tentunya ketika memilih yaitu dengan ada pemilu. Ada sebuah ulasan di Ahkamus Sultaniyah, cara pemilihan pemimpin di dalam agama kita itu ada 3. Yang pertama yaitu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Ini yang memilih orang-orang yang ahli, ulama di situ. Kalau di negara kita misal MUI-nya perwakilan panglima besar Pangap itu, angkatan darat, angkatan laut dan seterusnya. Itu yang rapat untuk memilih siapa pemimpin. Bukan orang yang bukan meremehkan derajat, yang memikirkan untuk untuk kehidupan saja sudah agak susah. Maksudnya tingkat pendidikannya mungkin tidak tamat sekolah, yang nanti ada semacam money politik menerimanya, akhirnya suara tidak tulus, suara karena ada serangan fajar atau yang lainnya. Akan tetapi di sistem Islam yang memilih itu adalah ahlul halli wal aqdi, benar-benar orang yang berpikiran yang kokoh. Itu diantaranya sebagaimana Abu Bakar ketika dipilih itu yang sepakat adalah orang-orang para sahabat Muhajirin dan Ansar. Begitu juga setelah Umar terbunuh, begitu juga ketika Utsman terbunuh, yang menggantikan Ali itu caranya yaitu dengan dipilih oleh ahlul halli wa aqdi. Yang kedua yaitu kekhalifahan dengan cara menetapkan putra mahkota dari khalifah sebelumnya, atau dia yang menentukan walaupun itu bukan putranya tetapi ditunjuknya, sebagaimana Abu Bakar langsung menunjuk Umar. Jadi ketika Abu Bakar sakit, yang mengantarkan wafatnya, beliau berpesan bahwasanya yang menggantikan beliau adalah kekhalifahan berikutnya adalah Umar bin Khattab. Jadi tidak ada yang menyanggah, istilahnya tidak menerima keputusan tersebut. Dan itu juga terjadi di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan, seharusnya dia digantikan oleh putranya, akan tetapi dia memilih Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan kekuatan dan kemenangan. Ini biasanya kudeta atau yang lainnya, tetapi benar-benar ada kekuatan, power di situ. Ini boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Umayyah dan begitu juga Bani Abbasiyah, menggulungkan pemerintahan dinasti sebelumnya. Itu boleh. Jadi sah, itu dianggap sah.
di dalam agama ini. Jadi ini sistem demokrasi yang kita anut di negeri ini itu hanya pertama menghambur-hamburkan anggaran negara, karena anggarannya triliunan, kertas-kertas suara belum, dan masih banyak ada ininya banyak sekali proses-prosesnya. Kemudian belum lagi waktu yang termakan. Ini coba kita perhatikan, ketika Nabi wafat sudah digantikan oleh Abu Bakar, tidak memakan waktu lama. Begitu juga Abu Bakar menyarankan Umar yang menggantikan, tidak memakan waktu, dan itu diterima oleh kaum muslimin. Sedikit kita berkenalan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu tidak semuanya, kita pilih beberapa riwayat yang yang sebenarnya semuanya bagus, akan tetapi kita pilih beberapa riwayat yang itu banyak dinukil di dalam tulisan-tulisan mengenai biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau lahir 5 tahun setelah peristiwa Perang Gajah. Berarti selisih 5 tahun Nabi SAW lebih tua dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah, Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Nasab beliau itu bertemu dengan Nabi SAW di kakek yang keempat. Di kakek yang keempat, yaitu Abdu Manaf. Di masa jahiliyah, jadi waktu sebelum cahaya Islam masuk, atau tepatnya sebelum beliau menikah dengan salah seorang putri Nabi SAW, itu beliau dipanggil dengan Abu Amr. Namun ketika beliau dinikahkan oleh Nabi SAW dengan salah satu putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW, maka beliau mendapatkan seorang putra yang diberi nama dengan Abdullah. Sejak itulah kunyah beliau itu berubah dari Abu Amr ke Abu Abdillah, dan beliau memiliki julukan yang masyhur sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, yaitu Zu Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Ini berbeda para ulama sejarah, apakah memiliki 2 cahaya beliau menikahi 2 putri Nabi SAW atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwa karena beliau mendapatkan julukan tersebut, beliau mendapatkan gelar yang memiliki 2 cahaya, Zu Nurain, karena beliau menikahi 2 putri Nabi SAW. Setelah Ruqayyah wafat, maka Nabi SAW menikahkan dengan putrinya berikutnya, yaitu Ummu Kulthum meninggal di tahun ke-9 Hijriah. Nabi SAW ketika itu berduka karena sedih. Nabi SAW, seluruh putrinya kecuali Fatimah disaksikannya wafatnya. Baik itu yang pertama Zainab sakit, yang kita mengetahui, yang kisah cinta yang begitu mengharukan dengan suaminya Abul As. Kemudian meninggal juga Ruqayyah, meninggal juga Ummul Kulthum. Nah, jadi yang tidak beliau saksikan di antara anak-anak beliau yang tidak meninggal itu hanya Fatimah. Seluruh anak beliau saksikan wafatnya. Nah, jadi kalau pelajaran bagi kita, seandainya kita memiliki cobaan yang begitu berat, mungkin kita merasakan cobaan yang begitu berat menurut kita, coba perhatikan Nabi kita cinta sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam keadaan yatim, masih di dalam kandungan bapak beliau, ayah beliau Abdullah meninggal dalam perjalanan perdagangan. Kemudian beliau tidak ada yang mau mengasuh. Kalau kita belajar di Sirah Nabawiyah, karena anak yatim itu tidak mau orang ngasuh, orang-orang yang mata pencahariannya menyusui anak-anak, itu tidak mau.
Dan awalnya siapa yang dari tukang susu Nabi dari Sa'diyah, Halimah Sa'diyah, awalnya tidak mau karena mengetahui ini anak yatim, tidak mungkin dari apa mereka akan membayar upahnya. Namun sudah berkeliling, semua orang-orang dari Bani Sya'idah sudah mendapatkan bayi yang untuk disusui, yang dibawanya ke negerinya. Dengan terpaksa akhirnya mereka menerima Nabi SAW ketika itu bayi. Jadi kita ketahui bagaimana keberkahan yang awalnya kendaraan mereka tidak mempunyai susu, ketika mengambil Nabi memiliki susu. Begitu juga bagaimana di perjalanan kekaguman mereka setelah Nabi hidup bersama mereka, bagaimana dengan peternakan mereka yang begitu cepat berkembangnya, begitu juga dengan perkebunan mereka. Keberkahan ketika merawat Nabi SAW. Jadi kemudian jadi tukang susu Nabi SAW itu bukan Halimah saja, ada Suwaibah budak dari Abu Lahab, yang ketika Nabi SAW juga disusui oleh Suwaibah, dan Suwaibah juga disusui juga oleh sama juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW dengan pamannya saudara sesusuan. Ada yang lain Utsman bin Mas'un, ada Abu Salamah, itu saudara sesusuan Nabi SAW selain dari anak dari Bani Halimah Sa'diyah. Kemudian Nabi juga pernah disusukan oleh Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman termasuk ibu susu Nabi SAW. Taib, kita kembali ke Nabi SAW, bagaimana cobaan yang begitu berat. Lalu ketika berumur 6 tahun Nabi SAW, ibunya meninggal. Baru beberapa saat dikembalikan dari perkampungan Bani Sa'idah, ibunya meninggal. Kemudian dirawat oleh kakek yang penuh kasih sayang. Bayangkan Abdul Muttalib ketika cucunya ini duduk di kursinya, yang kursinya ini tidak berani anaknya duduk. Satu pun anak dari Abdul Muttalib tidak berani duduk di tempat duduknya. Ketika Nabi duduk, kalau kita ada anak kecil, jangan, marah kakek nanti, semacam itu. Tapi ketika Abdul Muttalib datang, biarkan anakku ini duduk di situ. Nanti dia akan menjadi orang besar, kata Abdul Muttalib. Begitu kasih sayang kakek beliau Abdul Muttalib terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak berapa lama pun kakek beliau meninggal. Di antara pamannya yang mendapatkan hak asuh adalah Abu Thalib, dan Abu Thalib itu paling miskin di antara paman-pamannya. Meskipun beliau dirawat oleh Abu Thalib, akan tetapi kasih sayang Abu Thalib itu melebihi daripada beliau mengasihi anak-anaknya. Bayangkan, dirawat orang atau ponaan, tetapi kasih sayang kepada ponaan itu melebihi anak-anak. Ini luar biasa. Tetapi Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur. Lalu beliau dalam kondisi seperti itu, awalnya beliau beternak, bergembala kambing dan seterusnya, diajarkan berdagang, dan akhirnya dengan perdagangan beliau memiliki kemahiran mendagangkan dagangan dari ketika itu orang yang kaya, Khadijah. Akhirnya di situ tumbuhlah bibit cinta, menikahlah dengan Khadijah. Seluruh anak Nabi SAW, putra beliau, baik itu Qasim, Abdullah, meninggal ketika kecil. Begitu juga Ibrahim, dari seorang budak dari Kibti, Maria Al-Kibtiyah, itu meninggal ketika usia 18 bulan. Nabi SAW menangis, keluar air mata Nabi SAW. Kata Abdurrahman bin Auf, engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya ketika ada yang meninggal itu, hati itu bersedih, kata Nabi SAW. Mata itu mengeluarkan air mata, akan tetapi yang keluar dari lisan ini hanya yang diridai oleh Allah. Jadi tidak boleh kita mencak-mencak, tidak boleh meratap, nihayah, itu haram. Tapi yang keluar dari lisan adalah apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai putri beliau pun 3 orang, Zainab,
Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu beliau persaksikan pemakamannya. Nah, jadi hanya Fatimah saja yang tidak. Belum lagi perlakuan orang-orang Quraisy terhadap beliau, seperti beliau dakwah ke Taif dan seterusnya. Itu apabila kita hayati, maka memang cobaan yang paling berat itu adalah para nabi dan rasul. Asyaddul bala al-anbiya. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Jadi belum apa-apa lagi godaan, cobaan kita dalam hidup ini. Jadi orang-orang soleh itu lebih berat cobaannya dibandingkan kita. Taib. Kemudian kenapa beliau dijuluki dengan Dzu Nurain? Ada satu peristiwa lagi bahwasanya beliau itu 2 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian ada peristiwa lagi, yaitu ketika masa kekeringan air. Ada sebuah sumur, bi'run, sebuah sumur rumah. Nama sumurnya sumur rumah, yang itu milik orang Yahudi. Sumur tersebut milik orang Yahudi, dan dia tidak mau memberikan airnya terhadap kaum muslimin. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang membeli sumur itu kemudian memberikannya kepada kaum muslimin, maka dia masuk surga. Jadi maka Utsman membelinya dengan sangat mahal ketika itu, dan diwakafkan, diberikan kepada kaum muslimin untuk kepentingan kaum muslimin. Itu ada beberapa peristiwa yang Utsman bin Affan, seperti membebaskan tanah untuk perluasan Masjid Nabawi, dan masih banyak lagi peristiwa perang Tabuk, yang itu beliau sampai ribuan dinar, ratusan ekor onta, sekian uqiyah, perhiasan dan seterusnya. Itu bermiliar-miliar jumlahnya kalau dikonversi di zaman sekarang, menyumbang pada peristiwa perang Tabuk. Jadi kata ahli sejarah, itulah kenapa beliau diberi julukan Dzu Nurain. Tapi yang terkenal adalah karena beliau menikahi 2 putri, bukan sekaligus, tetapi kalau bahasa kita ganti lapia. Bukan menggabungkan orang yang bersaudari, itu tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Taib. Kemudian yang bisa juga kita sebutkan terhadap sosok yang mulia ini, bahwasanya di masa jahiliyah Utsman bin Affan adalah orang yang memang sudah terpandang sukunya, suku terhormat, dan dia dimuliakan oleh kaumnya. Adapun sifat beliau, dia adalah orang yang pemalu. Utsman orang yang pemalu, orang hartawan, dan apabila memiliki petuah itu didengar. Ini sudah modal ini. Kalau sudah kita berbicara didengar oleh kaum kita, ini sudah modal. Jadi karena sebab-sebab itulah beliau sangat dicintai dan dimuliakan oleh kaumnya. Beliau tidak pernah sujud terhadap berhala, terhadap patung tidak pernah sujud waktu masa jahiliyah. Dan beliau tidak pernah juga minum khamar di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah belum tidak melakukan tersebut, apalagi setelah memeluk Islam. Jadi Utsman sendiri menuturkan tentang diri beliau, aku tidak pernah bernyanyi. Tidak pernah bernyanyi. Kalau zaman dahulu yang bernyanyi itu adalah wanita. Wanita yang ditato itu adalah wanita. Kalau sekarang, kalau kita perhatikan di zaman dahulu, jadi yang ditato itu wanita. Kalau ada preman ditato wanita zaman jahiliyah, yang bernyanyi adalah wanita zaman jahiliyah, biduan-biduan. Karena orang dahulu bersair, laki-laki itu bersair, tidak bernyanyi, tidak bersenandung. Beliau tidak panjang angan-angan, tidak panjang angan-angan. Dan ini diriwayatnya atau bagaimana, tetapi dinukilkan di dalam kisah Muslim bahwasanya beliau tidak pernah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, karena tangan itu pernah membaiat Rasulullah SAW. Jadi beliau jaga tangan yang pernah dibaiat dengan Rasulullah SAW itu tidak pernah. Mungkin di tangan kirinya saja. Begitulah beliau menjaga
tangan beliau, karena pernah tangan itu digunakan untuk membaiat Nabi SAW. Dan aku tidak pernah minum khamar di masa jahiliyah maupun setelah Islam, kata Utsman bin Affan, menuturkan tentang diri beliau sendiri. Adapun keutamanya sangat banyak sekali, sangat banyak. Nanti keutamanya kita pilih. Dan mengenai kisah-kisah miring, karena ada penulis-penulis, apalagi orang-orang yang kontra terhadap Utsman bin Affan, mengatakan Utsman bin Affan itu pemerintahannya KKN, nepotisme dan segala macamnya. Nanti insya Allah kita akan luruskan di pembahasan setelah azan Isya. Kita azan Isya dulu, insya Allah nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi tambahannya insya Allah. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Baik, kita lanjutkan tentang keutamaan. Di antara keutamaan dari Utsman bin Affan
radhiyallahu anhu. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama-tama menyambut dakwah Islam, as-sabiqunal awwalun. Itu kata ahli sejarah itu ada 40 orang as-sabiqunal awwalun. 40 orang di awal-awal dakwah Kota Mekah. Dan beliau itu masuk Islam berkat dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Berkat dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau masuk Islam umurnya 34 tahun. Di umur Utsman ketika memeluk agama Islam 34 tahun. Jadi di antara kelebihan beliau di mana kaumnya menolak dakwah Nabi SAW tentunya, akan tetapi beliau mudah saja karena beliau bersahabat dengan Abu Bakar. Jadi mudah bagi beliau untuk menerima dakwah Islam. Jadi beliau termasuk kalau kategori dakwah, beliau adalah yang kategori bil hikmah. Jadi ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi dengan hikmah saja sudah mau menerima. Ada orang itu diberikan mau'izah, dijelaskan, ada orang itu dijidal dengan dialog. Setelah patah argumennya baru dia mau menerima. Jadi macam-macam orang ini menerimanya. Dan Utsman termasuk yang paling mudah dia. Jadi ketika disampaikan Islam, beliau langsung menerima cahaya Islam. Dan beliau juga mendapatkan siksaan ketika memeluk Islam. Jadi paman beliau sendiri itu pernah menyiksanya. Salah satu yang siksaan yang beliau rasakan oleh pamannya sendiri, yaitu beliau badannya digulung ada tikar, lalu diasap di bawahnya, yang membuat beliau kepanasan dan lemas dengan asap tersebut. Nah, jadi beliau juga mendapatkan siksaan ketika awal-awal memeluk agama Islam. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan, dan kisah yang paling menakjubkan tentang banyaknya infak beliau adalah ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, dan dia disebut dengan Jaisul Usrah. Ini perjalanan yang sangat sulit bagi Nabi SAW secara mental. Itu masa sulit dari Nabi, karena di tahun itu Nabi meninggalkan istrinya. Maksudnya Nabi tidur di masjid, yang keluar isu ketika itu bahwasanya Nabi menceraikan istrinya, yang ketika para istri Nabi meminta tambahan uang belanja, yang akhirnya turun salah satu ayat dalam surah Al-Ahzab bahwasanya diberikan pilihan apakah mereka tetap setia dengan Nabi atau diberikan tambahan diceraikan. Akan tetapi alhamdulillah seluruh ummul mukminin tetap setia dengan Nabi SAW. Itu di tahun itu yang kita mengetahui kisahnya, ketika Umar meminta izin masuk, lalu dilihatlah keadaan Nabi SAW. Nangis Umar. Sebulan, 29 hari itu 1 bulan, karena bulan Hijriah itu 1 bulannya 29 dan 30, dan Nabi meninggalkan istri-istrinya, ke-9 istrinya itu 29 hari 1 bulan. Umar melihat Nabi SAW dengan keadaan yang begitu menyedihkan. Ada bekas tikar di salah satu anggota badan Nabi SAW. Biasa kita kalau tidur di tikar pandan itu kan biasanya nampak bekas tikar, dan begitulah Nabi SAW. Umar menangis. Lalu Umar menyebutkan tentang kemewahan Kaisar Romawi, Heraklius. Begitu juga dengan Kisra Persia, yang begitu indah singgasananya, pakaiannya penuh mahkota. Begitu juga dengan berlian-berlian dan seterusnya, permata-permatanya, dipan-dipannya yang begitu empuk. Lalu Nabi SAW menasihati Umar,
Jadi Nabi SAW menasihati dengan agak keras. Apakah engkau ragu ya Ibnul Khattab? Apakah engkau ragu wahai Ibnul Khattab? Bagi mereka kesenangan dunia, bagi kita kesenangan di akhirat. Nah, jadi itu. Bagi orang-orang tersebut kesenangan di dunia, bagi kita kesenangan di akhirat. Taib. Jadi ini apalagi kesulitan di perang Tabuk ini yang tadi Nabi SAW juga. Lalu ini masa sulit sehingga ketika itu dikumpulkan pasukan 30.000 pasukan. Ini peperangan yang kedua melawan Romawi. Sebelumnya ada perang Mu'tah di tahun ke-7 Hijriah yang kita ketahui bahwasanya 3 panglima langsung gugur di pertempuran Mu'tah tersebut. Yang pertama Zaid bin Harithah itu sebagai syuhada, lalu panji komando perang diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib yang ketika memegang panji disebat dengan diayunkan sehingga terpotonglah tangannya, lalu diraihnya dengan tangan kirinya panji perang tersebut, lalu diapain lagi sama pedang, ditebas lagi, potong juga tangan sebelah kirinya. Tangan yang tersisa itu diambilnya, dan akhirnya pasukan Romawi dengan dahsyatnya menghantam dari kepala Ja'far sehingga terbelah dua. Itu namanya Ja'far itu digelari dengan Tayyarah. Dia ibarat burung yang terbang, sayap burung yang terbang karena terbelah itu ibarat sayap burung terbang ke surga. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Rawaha, sama juga itu gugur di perang Mu'tah. Itu di daerah Syam melawan pasukan Romawi yang mana pada jumlah pasukannya itu 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Romawi. Tidak ada satupun gentar sahabat yang berpaling, pulanglah kita. Yang kita hadapi gelombang pasukan, samudra pasukan. Kalau kita ada ciut, tapi para sahabat tidak. Mereka diperintahkan oleh Nabi untuk menyerang, mereka menyerang. Dan akhirnya singkat kisah, panji perang diambil oleh Khalid bin Walid. Dan Nabi menceritakan itu dengan wahyu yang tentunya keadaan di perang Mu'tah tersebut. Dan Nabi menceritakan dengan keluar air mata, menangis Nabi. Terutama ketika Ja'far meninggal, karena Ja'far adalah sepupu Nabi SAW yang bentuk fisiknya sama dengan Nabi SAW, karakternya sama dengan Nabi SAW, dan Nabi pun baru berjumpa dengan Ja'far, karena sebelumnya Ja'far itu hijrah ke Habasyah dan baru pulang ketika perang Khaybar. Jadi baru beberapa tahun berjumpa atau berapa bulan, akhirnya dipisahkan dengan kematian. Dan disitulah nampaknya kecerdasan Saifullah, pedang Allah, Khalid bin Walid. Keesokan harinya dirubahnya pasukannya, yang ini barisan ini dipindahkan sini dipindahkan sini, sehingga ketika itu kata orang-orang Romawi, ini dah dapat bala dari Khalid bin Walid untuk mengelabui musuh. Jadi siasat perang. Dan ketika itu alhamdulillah mereka meskipun mundur, alhamdulillah itu tidak banyak memakan korban, meskipun yang dihadapi adalah 200.000. Dan ini yang keduanya, perang Tabuk, yang sebagaimana disebutkan Nabi sendiri mengatakan ini adalah Jaisul Usrah, perjalanan yang sangat sulit. Jadi 18 pasukan itu bergantian dengan satu unta. Bahkan di perjalanan mereka kehausan, menyembelih satu ekor, diambil kantong minum unta dan dimakan dagingnya, karena saking sulitnya dan panas. Dan bagi orang yang mempunyai kebun itu ada ujiannya lagi. Apa ujiannya? Yaitu kurma akan panen. Jadi banyak sekali ujian perang Tabuk tersebut. Dan ini adalah perang terakhir Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah, perang Tabuk.
Ada 3. Jadi ini perang Tabuk ini persiapan berangkat itu diceritakan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Kemudian ketika dalam perjalanan turun firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perang Tabuk juga, dan sekembali dari perang Tabuk itu turun firman Allah. Di perang Tabuk itu yang tidak ikut adalah orang-orang munafik, kemudian orang-orang lemah yang diberi uzur. Yang ketiga adalah 3 orang beriman yang kita kenal, itu sangat panjang hadisnya. Ka'ab bin Malik, siapa lagi? Hilal bin Umayyah, satu lagi ada yang ingat? Murar, ada 3 orang yang tidak ikut, yang mereka diboikot selama 50 hari. Setelah 50 hari barulah turun dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat 3 orang ini. Taib. Itu mengenai perang Tabuk, dan di sini Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang menyiapkan jaisul usrah maka baginya surga. Maka tidak tanggung-tanggung. Ketika itulah Utsman menampakkan bagaimana dermawannya dengan uang yang sangat banyak, dinar, dirham, kemudian onta yang penuh dengan pasukan makanan. Setelah ada lagi, datang lagi, ditambah lagi, sehingga ketika itu Nabi SAW ketika menerima infak dari Utsman, kata Nabi SAW, ma darra Utsmana ma'amili ba'da hadzal yaum. Jadi tidaklah akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Begitu juga Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, itu di perang Tabuk. Kemudian apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Nabi SAW bertanya, Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan Umar, separuh hartanya. Belum lagi Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lainnya. Bahkan ada yang satu mud berupa kurma. Jadi semuanya ikut andil ketika peristiwa perang Tabuk tersebut. Ada seorang sahabat yang ketika itu tidak memiliki apa-apa. Dilihatnya orang berinfak fisabilillah, karena jaminannya siapa yang berinfak di jaisul usrah maka baginya surga. Dia ingin masuk surga. Sahabat ini ingin masuk surga, tetapi dia seorang yang fakir. Namanya Ulbah bin Zaid. Lalu ketika malam harinya masih terngiang-ngiang, tidak bisa tidur. Orang sudah memborong surga dengan infaknya. Bayangkan, ini yang sahabat yang khawatirkan. Bukan kemegahan dunia, tetapi terhadap orang yang memiliki kelebihan harta, yang Nabi mengatakan siapa yang menginfakkan hartanya di jaisul usrah ini akan masuk surga. Dia tidak bisa. Tidak ada yang diinfakkannya, tidak ada yang disedekahkannya. Tidak bisa tidur malam itu. Pindah-pindah posisi, tidak tidur juga. Namun akhirnya dia sholat dan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan tangan yang gemetar, air mata yang keluar yang memasahi jenggotnya, dan disitulah dia merengek seperti anak kecil merengek terhadap orang tua yang diinginkan. Jadi ini salah satu bagaimana berdoa. Jadi kita berdoa itu kepada Allah sebagaimana anak kecil merengek meminta sesuatu, begitulah kita berdoa kepada Allah, merengek kita kepada Allah. Lalu dia sebutkan, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya orang telah menginfakkan berupa ini, sementara hambamu ini tidak memiliki apa-apa. Namun apabila ada yang menghinaku, yang mengejekku, yang bahasa sekarang membuli, maka kehormatan itulah yang aku infakkan, ya Allah. Aku rela terhadap apa yang dilakukan orang terhadap diriku. Misalnya orang mencemooh aku, tidak apa-apa ya Allah, aku redha. Maka ketika hati sudah terpaut dengan Rabbul Alamin, sudah ditumpahkan semuanya, di keesokan harinya setelah sholat subuh, Nabi SAW bercerita kepada para sahabat,
tadi malam ada infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan kepada para sahabat jamaah subuh ketika itu, dan jamaah di sholat subuh itu rata-rata sahabat-sahabat yang kuat imannya. Karena orang munafik jarang sekali sholat subuh, sholat isya dan subuh. Asqalu sholat ala munafiqin sholat al-isya wal fajar. Jadi seberat-berat sholat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Itu berat bagi orang munafik. Ulbah tidak merasa, dan dia tidak ada yang diinfakkannya, walaupun hanya 1 mud kurma, tidak ada, 1 biji kurma saja tidak ada diinfakkannya. Jadi dia merasa tenang-tenang saja. Apalah orang sudah memborong semuanya. Lalu ketika Nabi SAW menyebutkan nama beliau, sedekahnya, infaknya Ulbah bin Zaid itu diterima oleh Allah. Mendengar perkataan Nabi SAW, seolah-olah tubuhnya itu kena sentrum. Bagaimana? Tidak mungkin. Lalu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan dia dalam doa, keseriusannya dalam doa, dan infak yang hanya itu yang dia sanggup menghalalkan kehormatan dirinya jika ada orang yang membulinya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke Utsman bin Affan. Jadi banyak sekali infak dari Utsman bin Affan, dan sampai sekarang itu masih ada wakaf dari Utsman bin Affan. Sampai sekarang hotel Utsman bin Affan, kebunnya Utsman bin Affan itu sampai sekarang ada. Sampai sekarang. Kemudian tadi tentang sumur tadi sudah kita singgung, yang dibeli kepada orang Yahudi yang sangat mahal. Dan Utsman bin Affan adalah seorang muallim, seorang pengajar Al-Quran, dan itu beliau betapa cintanya dengan Al-Quran. Dan kalau kita belajar Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, itu hadis dari Utsman bin Affan. Hadis dari Utsman bin Affan, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan Utsman pernah mengatakan, jiwa yang bersih itu tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Itu Utsman. Dan Utsman pernah khatam Al-Quran 1 rakaat. 1 rakaat dalam 1 rakaat pernah khatam. Tentu bacaannya tidak seperti bacaan kita. Beliau bacaannya ya sebagaimana yang orang cepat-cepat. Kita mengetahui orang setoran hafalan 1 kali duduk, orang-orang hafiz mungkin seperti itu yang beliau membacanya. Dan beliau juga mengingatkan tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi tidak boleh berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi masih banyak keutamaan beliau. Ini ada satu lagi tentang bagaimana beliau dikhabarkan penduduk surga. Dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, suatu hari Nabi SAW masuk ke sebuah kebun, dan beliau memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kata Abu Musa al-Asy'ari, maka datanglah seseorang laki-laki untuk meminta izin masuk. Nabi SAW izinkanlah ia masuk dan berikan kabar gembira berupa surga. Ternyata yang minta izin masuk itu adalah Abu Bakar. Jadi lalu ketika duduk Nabi SAW ada sumur di situ tuh. Nabi masih merendam kakinya. Itu kelihatan lutut Nabi, ada paha Nabi kelihatan karena takut basah dengan air. Ketika Abu Bakar duduk di sampingnya, Nabi tidak menutupnya. Begitu juga ada yang kedua minta izin ke Abu Musa al-Asy'ari. Siapa? Kata Nabi, silakan izinkan orang tersebut masuk, lalu beri kabar gembira surga. Ternyata itu adalah Umar. Ketika Umar masuk, jadi Umar pun diberikan kabar gembira berupa surga. Lalu Umar duduk di situ juga merendamkan kakinya. Ketika itu Nabi SAW tidak menutup pahanya,
tetap merendamkan kakinya. Lalu yang ketiga minta izin masuk. Lalu kata Nabi SAW, silakan izinkan, beri kabar gembiralah berupa surga. Dan ketika Utsman masuk, Nabi SAW menutup pahanya. Nutup pahanya. Lalu ditanyakan kenapa ketika ini Ummul Mukminin Aisyah di riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, kata Ummul Mukminin Aisyah adalah dakhala Abu Bakar, ketika Abu Bakar masuk, Nabi tidak menutup pahanya dengan pakaiannya. Begitu juga dengan tsumma dakhala Umar, falam tahasyalah, juga demikian. Tetapi ketika tsumma dakhala Utsman, ketika Utsman duduk, Nabi menutup pakaiannya. Kenapa itu wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi, faqal ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bagaimana aku tidak malu? Malaikat saja malu dengan laki-laki tersebut. Maksudnya terhadap Utsman. Malaikat saja malu terhadap Utsman. Tentu Nabi malu juga terhadap Utsman bin Affan. Ini salah satu keutamaan Utsman bin Affan. Fi sahih lamma kana yaumu bai'atir ridwan wa anna Utsmana radhiyallahu anhu kana qad ba'athu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah fa kanat bai'ah ridwan ba'da dhahaba Utsman ila Makkah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Utsman bin Affan diutus oleh Nabi SAW, ini peristiwa Baitur Ridwan, perjanjian Hudaybiyah, sulhu Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah. Ketika itu Nabi SAW dapat kabar bahwasanya Utsman dibunuh oleh orang di Mekah ketika itu. Maka Nabi SAW membaiat apapun yang terjadi, dan ini untuk Utsman, kata Nabi SAW. Jadi Nabi membaiat tangannya sendiri, ini untuk Utsman. Hadza yadu Utsman. Jadi Nabi menggunakan tangannya untuk mewakili Utsman, untuk mewakili Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi masih banyak sebenarnya keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang jelas beliau ada sedikit fitnah kita sebutkan tadi, mungkin kita cepat saja, bahwasanya fitnah terhadap beliau, tuduhan terhadap beliau adalah Utsman tidak berlaku adil dalam pengangkatan para pejabatnya. Jadi beliau nepotisme, mengambil keluarganya dan menggantikan pejabat-pejabat yang senior. Adapun jawabannya bahwasanya penggantian itu tidaklah mengapa, karena Nabi SAW juga pernah mengutus komando perang juga pemuda, Usamah bin Zaid, ketika itu berumur 18 tahun. Padahal di situ masih ada Abu Bakar dan Umar. Nabi tetap memilih komandonya adalah seorang pemuda, Usamah bin Zaid. Jadi ini tidak hanya sekedar tuduhan fitnah terhadap Utsman, karena Utsman digembar-gembor ketika itu agar rakyat benci, dan ini yang melakukan adalah Khawarij, orang-orang yang tidak setuju dengan Utsman, pemerintahan Utsman. Adapun Ibnu Katsir ini memuji beliau, Utsman adalah orang yang paling baik akhlaknya, sangat pemalu dan dermawan. Beliau sering mendahulukan keluarga dan kerabat-kerabatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tujuan Utsman mengambil pejabat-pejabatnya yang membantunya dalam pemerintahannya dari keluarganya, yaitu ta'liful qulub, untuk melunakkan hati. Jadi tujuannya agar saudara-saudaranya itu lunak hatinya, dan itu mudah untuk dimasukkan ke ajaran Islam. Jadi mudah diisi dengan hidayah dan keimanan. Adapun tuduhan berikutnya bahwasanya Utsman itu membuat bid'ah, perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Contohnya Utsman mengumpulkan Al-Quran, mengkitabkan mushaf Al-Quran. Kemudian Utsman juga tidak mengqashar salat ketika di Mina musim haji. Kemudian Utsman juga
di zaman Utsman azan 2 kali di waktu Jumat, itu di zaman Utsman. Jawabannya adalah tujuan beliau membakar seluruh mushaf dan hanya satu mushaf saja karena beliau bertujuan agar tidak terjadi perpecahan. Nah, ini lain mushafnya, ini lain. Jadi hanya berpegang satu mushaf saja. Dan itu dilakukan Utsman, ijtihad beliau agar tidak berselisih sahabat dalam membacakan. Dan itu pernah terjadi ketika Umar mendengar dialek yang lain. Umar marah, dari mana engkau dapat ini? Ini Nabi SAW mengajarkan. Sampai dibawa oleh Umar, benarkah begini ya Rasulullah? Ternyata ada dialek-dialek yang lain dalam membaca huruf-huruf tersebut. Adapun ketika beliau tidak mengqasar, bahwasanya kata Utsman, bahwasanya banyak daerah-daerah yang baru masuk Islam yang ikut haji ketika itu. Dan apabila beliau mengetahui sholat itu 2 rakaat, khawatir setelah kembali mereka melakukan sholat yang 4 rakaat itu 2 rakaat. Itu makanya Utsman ketika itu berijtihad bahwasanya tidak mengqasar, tetap melakukan sholat itu 4 rakaat. Kemudian adapun tentang sholat azan 2 kali itu, orang sudah banyak masuk Islam, sudah banyak, dan transaksi di pasar itu sudah mulai sibuk. Jadi seandainya hanya satu azan, tentu orang berkeringat-keringat, tidak ada persiapan. Itu makanya Utsman berinisiatif bahwasanya sebelum azan yang ini masuk, azan dulu. Itu di pasar Madinah, agar orang siap-siap untuk melakukan persiapan untuk sholat Jumat, mungkin bisa mandi dulu dan seterusnya. Nah, jadi ini perbuatan Utsman itu tujuannya. Adapun yang ketiga adalah beliau itu dicela. Ini digembar-gemborkan oleh orang-orang Khawarij agar orang benci terhadap Utsman. Itu bahwasanya beliau tidak ikut perang Badar. Nah, kemudian di perang Uhud beliau orang yang termasuk lari karena waktu itu kocar kacir pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi SAW tidak mematuhi perintah Nabi SAW sehingga kocar kacir. Bahkan Nabi pun ketika itu terluka, dan Utsman termasuk orang yang lari ke belakang, dan beliau tidak ikut Bai'atur Ridwan yang kita sebutkan di perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang tadi kita sebutkan. Adapun mengenai Utsman yang beliau tidak ikut perang Badar, ketika itu istri beliau Ruqayyah sedang sakit, maka Nabi SAW mengizinkan beliau tidak ikut. Dan memang ketika terjadi kemenangan pada peristiwa perang Badar, disitulah wafatnya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Jadi istri beliau sakit, beliau yang menjaganya. Adapun ketika peristiwa perang Uhud, itu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni peristiwa perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 155, "Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim." Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu 2 pasukan, ini di perang Uhud, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah maafkan, sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi adapun yang berikutnya apa tadi, tidak ikut perang Baitur Ridwan karena Utsman ketika itu diutus oleh Nabi SAW ke Mekah, dan Nabi SAW yang menggantikan tangan beliau sendiri untuk membaiat Utsman. Jadi akhirnya yang digembor-gemborkan tersebut memanas, banyak orang benci terhadap Utsman, akhirnya terjadilah pemberontakan. Jadi kita katakan ketika itu setelah Umar wafat,
banyak terjadi fitnah, salah satunya fitnah tersebut dengan dibunuhnya Utsman bin Affan. Jadi Utsman itu telah mengetahui bahwasanya dia nanti dibunuh, sebagaimana kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau termasuk orang yang syahid. Taib. Setelah dikepung, ada sebagian sahabat ingin menolong Utsman, dan Utsman pun mengatakan, jangan sampai darah kaum muslimin tumpah gara-gara Utsman. Bayangkan, tidak mau dia darah kaum muslimin, para sahabat tumpah gara-gara Utsman. Dan Utsman bin Affan ketika beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij, dan orang Khawarij akhirnya memanjat lotengnya Utsman, dari sanalah mereka masuk. Dan Utsman ketika itu sedang baca Al-Quran. Memang beliau ketika itu ada istrinya, ketika itu membuka hijabnya agar orang lari, tetapi ketika itu Utsman tidak meridhoi istrinya. Jangan tampakkan aurat, kata Utsman bin Affan. Kemudian ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim, maka Allah akan memelihara kamu dan mereka, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Utsman ketika itu dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang darah-darah mereka mengalirkan, pedang-pedang mereka mengalirkan darah Utsman. Dan ketika itu Nabi di malam tersebut Utsman meninggal dan bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Dan tatkala subuh Utsman pun meninggal setelah dilakukan pembunuhan oleh orang-orang Khawarij. Jadi beberapa pelajaran dari kisah tadi, bahwasanya diantaranya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, protes terhadap tersebut, itu adalah berpijak dari syubhat-syubhat yang lemah menghalalkan yang haram. Jadi pada hakikatnya adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Merupakan kewajiban seorang mukmin tatkala menerima berita hendaklah untuk tasabbut, yaitu mencari kebenaran berita terlebih dahulu. Jangan langsung asal percaya, terlebih lagi kalau berita itu datang dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang tidak menjaga muru'ah. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala mengajari kita berhati-hati dalam menerima berita yang belum jelas sumbernya, apalagi yang menyangkut kehormatan kaum muslimin. Jadi figur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Abdillah Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya, adalah teladan bagi kita dalam membelanjakan harta. Ini pelajarannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya para saudagar kaya, para konglomerat sadar bahwa harta akan bermanfaat baginya bila digunakan untuk menunjang kehidupan akhirat yang kekal. Ini bagaimana Utsman pintarnya mencari keuntungan. Ketika masa panceklik, ada orang yang ingin memborong dagangan Utsman 10 kali lipat, sekian kali lipat keuntungan. Kata Utsman, saya ingin 700 kali lipat keuntungannya. Bingung orang. Kata orang kaya, mana bisa kami sanggup itu, wahai Utsman. Saya akan lakukan, kata Utsman. Ketika itu disedekahkannya seluruhnya untuk kaum muslimin. Karena sedekah itu, satu sedekah itu dalam surat Al-Baqarah itu akan satu butir itu ada 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100, jadi menjadi 700 kali lipat. Itulah bagaimana bijaknya Utsman. Dagangnya ketika dia dibeli 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat, nak mau dia. Dia ingin keuntungan yang lebih besar, itu disedekahkannya. Sedekahkannya, saya ingin keuntungan 700 kali lipat lebih, katanya. Ini sosok Utsman bin Affan, saudagar yang kaya, khalifah yang ketiga. Meski